Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nurul Ilmiah dengan NPM 20010111058 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tugas IPU yang berjudul Permasalahan Pendidikan dan Penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap dan ikut terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 pokok permasalahan pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua adalah masalah mutu pendidikan, yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan, dan yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang dengan bertujuan sebagai berikut: menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan dapat melalui 2 langkah, yaitu yang pertama, cara konvensional. Cara konvensional yang pertama adalah membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan ruangan belajar. Yang kedua adalah menggunakan gedung sekolah untuk double shift. Yang kedua, menggunakan cara inovatif, antara lain sebagai berikut: sistem pamong, SD kecil pada daerah kecil, sistem guru kunjung, SMP terbuka. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan itu mencakup masalah pemerataan mutu di dalam TAP MPR Republik Indonesia 1988 tentang GBHN. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan yang pertama adalah seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mental kasusnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua adalah pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang ketiga adalah peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggota. Yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan tentang bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah masalah efisiensi yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana kependidikan difungsikan. Yang ketiga adalah bagaimana pendidikan diselenggarakan. Yang keempat adalah masalah efisien dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Yang pertama, masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas. Yang kedua adalah masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah masalah pengembangan tenaga. Setiap pembaruan
kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana di lapangan. Yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan, mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dari keempat macam masalah pendidikan di atas tadi dapat teratasi jika pendidikan dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, dapat mencapai hasil yang bermutu, dapat terlaksana sistem efisien, dan produknya yang bermutu tersebut relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan iptek dan seni. Yang kedua adalah laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah aspirasi masyarakat. Yang keempat adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Yang pertama adalah perkembangan iptek, ilmu pengetahuan atau teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksploitasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta. Ilmu teknologi merupakan penetapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua adalah perkembangan seni. Perkembangan seni merupakan aktivitas berkreasi manusia. Yang ketiga adalah laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk. Yang keempat adalah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat meningkatkan khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Semua ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Yang kelima, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya dan sarana pendidikan dalam sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah masuk kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Keterbelakangan budaya terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu wilayah. Yang kedua, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur budaya tersebut. Yang ketiga adalah faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya umumnya dialami oleh yang pertama masyarakat yang berada di daerah terpencil. Yang kedua adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis. Yang ketiga adalah masyarakat yang kurang terdidik. Dan yang keempat adalah permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Berikut ini adalah masalah aktual. Yang pertama adalah masalah keutuhan pencapaian sasaran. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua adalah masalah kurikulum. Masalah kurikulum itu sistem pendidikan dapat membekali peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja dan memberikan bekal dasar yang kuat untuk keperguruan tinggi. Yang ketiga adalah masalah peranan guru. Guru itu adalah sebagai komponen sistem pendidikan yang harus berubah. Yang keempat adalah masalah pendidikan 9 tahun. Undang-Undang RI
Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya adalah tamat SD. Upaya penanggulangannya yang pertama adalah pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup. Yang kedua, berlangsung hanya secara insidental. Yang ketiga adalah pendidikan pendidikan perlu diberi perhatian khusus. Yang keempat, pemilih siswa atas kelompok yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.